Gak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nike sebagai dosen pengampu mata kuliah pencitraan geometri lanjutan dan teman-teman yang saya sayangi. Di sini kami kelompok 6 akan menjelaskan presentasi tentang deteksi citra digital penyakit cacar monyet menggunakan algoritma convolutional neural network. Next. Nah, untuk anggotanya ada Afif Irsanenda, ada Febrian Putra Fahrudin, Fikri Naira Warnizon, Petra Anugrahian Stompul, Stefan Rafael Sembiring, dan saya sendiri Zafar Sidik. Next. Untuk latar belakang, cacar monyet adalah penyakit zoonosis akibat virus monkeypox dari family Arthropox virus. Penyakit ini telah menyebar ke lebih dari 70 negara dan dinyatakan darurat kesehatan global oleh WHO pada Juli 2022. Gejala utamanya berupa ruam kulit yang menyerupai cacar air dan campak sehingga sulit dideteksi. Deteksi dini cacar monyet penting untuk mencegah penyebaran dan mengurangi dampaknya. Teknologi seperti kecerdasan buatan dan pembelajaran mendalam memungkinkan diagnosis cepat dan akurat melalui analisis citra digital. Penggunaan deep learning khususnya CNN dalam klasifikasi penyakit penyakit cacar monyet didasarkan pada kemampuannya untuk mengenali pola kompleks dalam data citra. Arsitektur Mobile Net V2 adalah arsitektur yang digunakan dalam penelitian ini. Memiliki beberapa keunggulan seperti efisiensi komputasi yang rendah sehingga cocok untuk perangkat seluler dan komputer. Arsitektur ini mendukung transfer learning, memungkinkan penggunaan model pralatih untuk menghemat biaya pelatihan. Next akan dilanjutkan oleh teman saya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk yang pertama mengembangkan model deteksi otomatis untuk penyakit cacar monyet menggunakan algoritma convolutional neural network dengan arsitektur mobile net V2 serta penerapan transfer learning. Yang kedua yaitu mengevaluasi efektivitas model dalam mendeteksi dan mengklasifikasi citra penyakit cacar monyet dengan fokus pada metrik seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score. Yang ketiga membandingkan efektivitas dua optimizer, ADAM dan RMS probe dalam mendeteksi dan mengklasifikasi citra digital penyakit cacar monyet dan penyakit kulit lainnya. Next. Dataset yang digunakan dalam eh, penelitian ini yaitu menggunakan dataset dari Kaggle dengan jumlah 228 gambar dan setelah dilakukan dokumentasi total gambar menjadi 65.535 gambar dengan sumber sebagai berikut. Berikut adalah tampilan dataset yang diperoleh dari Kaggle. Preprocessing yang digunakan dalam deteksi citra ini adalah resizing dan normalisasi. Setelah proses, output menunjukkan jumlah citra yaitu training data sebanyak 3.192 gambar yang terbagi ke dalam dua kelas. Yang kedua itu ada validation data dengan 337 gambar yang terbagi ke dalam dua kelas dan testing data yaitu 83 gambar. Next. Arsitektur CNN, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengembangkan model algoritma deteksi otomatis untuk mendeteksi citra digital penyakit cacar monyet dengan menggunakan algoritma convolutional neural network dan arsitektur mobile net V2. Berikut adalah tampilan arsitektur dari mobile net V2 yang kami gunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dapat kita lihat pada gambar di atas,
Preprocessing yang digunakan meliputi resizing dan normalisasi. Contoh gambar dataset yang digunakan adalah gambar kasus monkeypox. Dataset ini telah dibagi ke dalam 3 folder, yaitu folder train, file, dan test, sesuai dengan tahapannya. Jumlah gambar dalam setiap folder sudah ditentukan sebelumnya. Next. Dapat kita lihat juga pada gambar di atas. Yang pertama itu arsitektur model ini diawali dengan lapisan Global Average Pooling 2D atau GAP yang bertujuan untuk merangkum informasi dari seluruh fitur spasial yang dihasilkan oleh Blackbone Mobile MobileNet V2 menjadi vektor berdimensi atau non 1280, berfungsi untuk mengurangi dimensi. Dan kedua yaitu adalah setelah itu ditambahkan dense layer dengan 256 unit dan total parameter sebanyak 327.936. Lapisan ini menggunakan aktivitasi ReLU untuk menambahkan non-linearitas, memungkinkan model mempelajari pola yang lebih kompleks dari fitur yang telah dirangkum oleh GAP. Next. Yang ketiga itu untuk mencegah overfitting diterapkan dropout dengan rasio 0,2 setelah dense layer pertama, yang secara acak mengabaikan 20% neuron selama pelatihan, dengan output tetap berdimensi non 256. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada konfigurasi model. Yang pertama ini model menggunakan optimizer ADAPT dengan learning rate 0,0001 yang efisien dalam menyesuaikan learning rate secara adaptif untuk setiap parameter. Ada memastikan pembelajaran model lebih stabil, mempercepat konvergensi, dan mencegah osilasi pada fungsi loss, sehingga efektif untuk dalam mendeteksi pola pada data gambar dasar monyet. Nah, di sini menggunakan batch size untuk data train itu ada 3.350, batch size untuk data validasi itu ada 612, batch size untuk data tesnya itu 122. Next. Nah, yang kedua ini menggunakan fungsi loss categorical cross entropy yang dirancang untuk tugas klasifikasi multi-kelas dengan label yang telah di-encode dalam bentuk one hot. Loss ini menghitung sejauh mana probabilitas prediksi model mendekati label sebenarnya, memandu pembaruan bobot agar meningkatkan akurasi. Dalam kasus ini, model dikonfigurasikan untuk mengklasifikasikan gambar menjadi 2 kelas, yaitu terinfeksi cacar monyet dan tidak terinfeksi. Next. Yang selanjutnya yaitu metrik evaluasi yang digunakan adalah akurasi, yang mengukur persentase prediksi yang benar dibandingkan dengan total data. Dalam hal ini, akurasi berfungsi sebagai indikator utama untuk mengevaluasi kinerja model, memastikan bahwa model dapat menghasilkan prediksi yang akurat untuk sebagian besar dalam dataset. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oh, baik, selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Tahapan ini merupakan proses identifikasi poin permasalahan yang diangkat, yaitu tentang bagaimana implementasi algoritma CNN dalam mendeteksi citra digital penyakit cacar monyet menggunakan data publik yang diperoleh dari github.com dengan menggunakan arsitektur MobileNet V2. Lalu yang kedua itu studi literatur. Pada tahap ini dilakukan pencarian beberapa literatur untuk mendapatkan referensi dan perbandingannya sesuai dengan penelitian. Yang ketiga itu akuisisi data. Pada tahap ini dilakukan akuisisi data yang diperoleh dari dataset yang bersifat open source. Lalu selanjutnya itu praproses data. Pada tahap ini dilakukan praproses data yaitu mengubah format gambar, melakukan resize gambar, mengaugmentasikan data gambar, dan melakukan inisialisasi data dan listabel. Lalu ada pembuatan model arsitektur MobileNet V2.
Pembuatan model arsitektur mobile NetV2 dengan teknik transfer learning sedang dalam proses. Yang kedua itu pelatihan model. Tahap ini adalah proses pelatihan model untuk mendapatkan performa. Data latih sebanyak 80% dan data uji 20% dari total dataset akan segera diproses. Dan yang ketiga, pengujian model dan evaluasi model. Lalu yang terakhir itu pengambilan kesimpulan. Nah, ini adalah latihan dari model yang sudah dibuat. Bisa dilihat pada layar, itu dengan jumlah epoch sebesar 50 dengan waktu latihan model sekitar 10 menit. Lalu ini untuk grafik dari akurasi dan loss, bisa dilihat dari gambar. Eh, Bisa diambil kesimpulan bahwa grafik menunjukkan bahwa gambar tidak mengalami overfitting ataupun eh, kesalahan pada pelatihan model. Lalu selanjutnya ini adalah codingan untuk evaluasi model dengan test score. Bisa dilihat akurasi dari testingnya itu sendiri sebesar 95,18%. Lalu ini untuk dropout sebesar 0,2. Untuk early stoppingnya kami menggunakan early stopping, lalu untuk akurasi ya seperti tadi 95,18%. Lalu untuk conversion matrix, ini menunjukkan model memprediksi 29 dari 33 gambar monkeypox augmented dengan benar. Sementara 4 gambar salah diprediksi sebagai orders augmented. Untuk kelas orders augmented, semua 50 gambar diprediksi dengan benar. Model lebih akurat dalam mengenali order augmented dibandingkan monkeypox augmented. Maka selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, masuk ke pembahasan. Penyakit cacar monyet telah menjadi perhatian global sejak dinyatakan sebagai darurat kesehatan oleh WHO pada Juli 2022. Dengan lebih dari 70 negara yang terinfeksi dan kasus pertama di Indonesia terdeteksi pada Agustus 2022. Tantangan utama bagi tenaga kesehatan adalah membedakan cacar monyet dari penyakit lain seperti cacar air dan campak yang memiliki gejala serupa. Hal ini mendorong penelitian untuk mengembangkan sistem deteksi otomatis yang dapat membantu dalam diagnosis yang cepat dan akurat. Next. Penelitian ini menerapkan Convolutional Neural Network atau CNN dengan arsitektur MobileNet V2 untuk mendeteksi citra digital cacar monyet. Metode ini menggunakan teknik transfer learning yang memungkinkan penggunaan model yang sudah dilatih sebelumnya untuk mempercepat proses pelatihan dan meningkatkan akurasi. Model dilatih menggunakan dua jenis optimizer, ADAM dan RMS Prep. Dengan pengujian dilakukan selama 5 epoch. Dataset yang digunakan terdiri dari 228 sampel citra yang mencakup berbagai kelas penyakit kulit. Next. Nah, jadi dari rangkaian materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya dan saya sendiri, didapat kesimpulan sebagai berikut. Penelitian ini, algoritma Convolutional Neural Network atau CNN dengan arsitektur MobileNet V2 dan teknik transfer learning, model dilatih menggunakan dua optimizer, yaitu ADAM dan RMS Prop. Pada dataset yang telah diperbesar hingga 65.535 gambar melalui augmentasi. Penggunaan transfer learning terbukti mempercepat pelatihan dan meningkatkan akurasi. Sistem ini diharapkan dapat membantu diagnosis penyakit cacar monyet secara cepat dan akurat, membedakannya dari penyakit kulit lain seperti cacar air dan campak, sehingga dapat mendukung upaya tenaga kesehatan dalam menangani kasus ini. Oh, baik. Selanjutnya di sini bisa dilihat pada layar, ini adalah model yang sudah kami rancang terkait dengan deteksi monkeypox. Bisa dilihat untuk modelnya sendiri.
untuk hasil. Dan untuk keluaran dari model ini sendiri bisa dilihat pada layar, yaitu ada keterangan bahwa non monkeypox dalam kurung non monkeypox berarti model mendeteksi bahwa Citra menampilkan bahwa penyakit ini bukan cacar monyet, tetapi sebaliknya pada gambar yang di sampingnya non monkeypox dalam kurung monkeypox berarti model gagal atau mengalami kesalahan dalam membaca gambar sehingga gambar yang seharusnya itu cacar monyet tetapi dibaca sebagai tidak tercacar monyet. Baik, mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih teman-teman atas presentasi yang luar biasanya. Mungkin itu saja Ibu presentasi yang bisa kami berikan. Maaf bila ada salah kata dan kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.